اللهم صل على سيدنا محمد وأسجر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Thailand, Filipina, Abu Dhabi, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan bahkan di dalam negeri. Semoga kita semua sahabatku selalu dan selalu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kajian di subuh yang indah ini, temanya tentang semua manusia pasti masuk surga. Siapapun orangnya, apapun agama-agama yang dipeluknya, apapun golongan-golongan yang diikutinya, apapun aliran-aliran yang digelutinya, pasti semua endingnya manusia masuk surga. Tak ada manusia yang masuk neraka bila manusia sudah kembali kepada penciptanya. Tak ada manusia yang tersesat dari Tuhannya bila manusianya sudah mati di dalam Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bila seluruh umat manusia apapun agamanya, bila seluruh manusia apapun golongannya, bila seluruh manusia apapun alirannya pasti masuk ke dalam surganya Allah? Apakah buktinya? Apa kenyataannya? Bukti nyatanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, ya kembali kepada Allah. Datang dari surga, ya kembali ke surga. Datang dari kegoiban, ya kembali kepada kegoiban. Itulah yang disebut al-marhum.
orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Siapapun orangnya, apapun agama yang dipeluk sekarang, apapun golongan yang diikuti sekarang, apapun aliran yang diikuti sekarang, toh ending-endingnya kembali kepada Sang Pencipta manusianya. Toh ending-endingnya kembali kepada Tuhan yang menciptakan agama-agama yang ada. Toh endingnya manusia kembali kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya termasuk diri kita, ya termasuk diri Anda, ya termasuk diri saya. Bila manusia mau menyadari itu, pasti manusia akan tahu surganya Allah. Bila manusia, jangankan besok, sekarang pun bila manusia mau kembali kepada Tuhannya, ia akan tahu surganya Allah dan ia akan tahu wajhullah. Bagaimanakah caranya agar kita saat ini, agar kita sekarang tahu surganya Allah dan agar kita sekarang ini tahu wajhullah, kenikmatan yang tertinggi di dalam surganya Allah. Bagaimanakah caranya? Tidak usah nunggu nanti. Tidak usah membeda-bedakan agama-agama apapun saja Anda bisa. Golongan apapun saja Anda bisa. Aliran apapun saja Anda bisa masuk surganya Allah sekarang juga dan langsung melihat wajhullah. Kenikmatan yang tertinggi, yang teragung, yang termulia, yang terbesar di dalam Tuhannya bagi manusia itu. Bagaimanakah caranya? Cara untuk masuk surga dan cara untuk menyaksikan langsung wajhullah itu adalah dengan tuntunan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi syaratnya untuk melihat, untuk masuk surga sekarang juga dan untuk langsung menyaksikan wajhullah di dalam surga itu bisa kita gapai sekarang. Asalkan hati kita, hati manusianya tenang, damai, makmur, bahagia, sentausa, tidak takut apa-apa, dan tidak takut siapa-siapa. Untuk mencari kedamaian yang dimaksud ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu bagaimana caranya? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya adalah kembalikan, pulangkan hak-hak Allah kepada Allah. Pulangkan apanya? Hidup pulangkan kepada uripe Allah. Badan pulangkan kepada uripe Allah. Segala sifat-sifat yang kita raih, segala sifat-sifat yang kita akui sebagai sifat diri manusia kita, wujud kita akui, badan ini wujud kita. Hidup kita akui, hidup ini hidup kita. Semua kitab asma-asma Allah,
sifat-sifat Allah, zatullah, af'al Allah yang selama ini kita aku sebagai milik kita haturkan, kita pulangkan semua kepada Allah. Maka bila kita sudah pulangkan semuanya, hak cipta bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya, maka kita akan menemukan ketenangan. Itulah yang dimaksud hati yang tenang, hati yang damai. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, seluruh manusia wajib mencoba ini. Wajib berhak atas surga dan menyaksikan wajah Allah. Karena surga, karena wajah Allah, hak seluruh manusia, bukan hak agama tertentu. Surga dan menyaksikan wajah Allah itu hak seluruh bangsa manusia, hak seluruh makhluk, bukan haknya agama tertentu. Jangan rebutan surga, jangan rebutan pangeran. Karena surga dan Tuhannya seluruh umat manusia adalah Ahad, Esa, satu, tunggal. Semua berawal dari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Semua berawal dari surga, ya kembali ke surga. Nanti kita jelaskan apa maknanya manusia awal dari surga, ya kembali ke surga. Kita lanjutkan ayatnya. Bila kita ingin menemukan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dalam surga dan langsung menyaksikan wajah Allah, ya kembalikan apa yang bukan hak manusia kita kepada yang berhak, yakni uripe Allah. Maka dari itu manusia harus mengembalikan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan rela dan ridha bahwa hidup ini Allah. Badan ini bukan ciptaan manusia. Berarti bila badan ini bukan ciptaan manusia, bukan buatan manusia, pergerakan seluruh badan ini pun juga innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang digerakkan di dalamnya, di dalam panggung sandiwaranya uripe Allah. Itu bagi yang sadar bila ingin masuk surganya Allah dan menyaksikan kenikmatan yang teragung, yakni menyaksikan langsung wajhullah. Kemudian bila manusianya sudah berhasil untuk melepaskan bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, zahir batinnya Allah, maka bila manusianya sudah berhasil melepaskan diri dari kemanusiaan, maka fadkhuli fi ibadi, maka itu yang disebut mengabdi, maka itu yang disebut amal soleh, amal yang bersih suci dari amal kotor manusianya, amal yang suci bersih dari amal manusianya. Kenapa? Karena sesungguhnya tak satu pun manusia bisa beramal tanpa uripe Allah. Bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, maka tak akan pernah ada manusia satupun yang bisa berperan di muka bumi ini bila bukan peranan uripe Allah. Itulah yang dimaksud syahadat itu, itulah yang dimaksud sholat itu, itulah yang dimaksud zakat itu, itulah yang dimaksud puasa itu, itulah yang dimaksud haji itu, yakni bersihnya jiwamu, bersihnya nyawamu, bersihnya hatimu, bersihnya rahmu, bersihnya hidupmu
dari dirimu di hatimu. Itulah surga itu. Itulah menyaksikan langsung wajhullah itu. Jadi bukan besok, Mas Bro. Kalau besok masih goib, ya ndak ada. Wong surga, neraka, menyaksikan wajhullah itu sekarang adanya ketika manusianya masih ada. Bila manusianya sudah ndak ada, mati, ya ndak ada semua itu. Karena semua itu berlangsung ketika manusianya masih ada hidup yang menghidupi manusianya. Tapi bila manusianya sudah tidak ada lagi, ya sudah tidak ada alam lagi. Uang manusianya sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadkhuli fi ibadi. Disitulah tempat-tempatnya golongan orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang sudah enjoy hatinya, orang-orang yang sudah tenang jiwanya, dan orang-orang yang sudah memasrahkan hak cipta, hidup dan badan ini dan apapun yang berlaku di dalamnya sudah dipasrahkan total general, dia rela diridhokan hanya milik Allah. Maka Allah meridhoi semua itu kepada manusianya. Maka ketika manusianya sudah rela ridho kembali kepada Allah, yaitu tempatnya manusia mengabdi. Apapun syariatnya, beda apapun agamanya, toh semuanya yang terjadi ya syariatullah, meskipun berbeda-beda. Kenapa? Ya maknanya panggung sandiwara dunia inilah syariatullah yang ada. Hanya Allah yang menggelar, hanya sang dalang yang memainkan seluruh umat manusia. Bila manusianya sudah sampai di dalam golongan orang-orang yang mengabdi yang seperti demikian, wadkhuli jannati, maka ya itulah surganya Allah yang nyata, itulah jannahnya Allah yang terang benderang bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah. Itulah surganya Allah yang berhak dimasuki oleh seluruh umat manusia. Surganya Allah yang berhak dimasuki oleh seluruh agama manusia. Surganya Allah yang berhak dimasuki oleh semua golongan, semua aliran bangsa manusia. Kenapa? Karena manusia dulunya dari surga, ya kembali ke surga. Maknanya cerita Adam dan Hawa itu bukan ceritanya sosok Nabi Adam dan sosok Ibu Hawa yang dulu itu. Itu kan cuma dongeng, ndak nyata, dongeng. Hoak bila kita menyaksikan sejarah atau cerita itu mung angen-angen, mung imajinasi, mung bayang-bayang wae. Kandung apa yang sudah didongeng-dongengkan itu, cerita Adam dan Hawa, cerita malaikat dan setan, semuanya sudah ada di dalam diri manusianya. Cerita surga dan neraka, cerita pahala dan dosa, semuanya wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan itu semua? Karena kita selama ini hanya menyaksikan wujud yang lainnya Allah, maka kita buta akan wujudullah. Karena kita hanya menyaksikan ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah,
maka kita tersesat dan terlena hanya memandang makhluk daripada memandang Sang Khalik. Maka dari itu, man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di dalam akhiratnya pun juga semakin buta mata hatinya. Wa adallu sabila, dan bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya barang siapa saat ini buta mata hatinya tentang Tuhannya, maka hatinya takkan pernah sampai akhir titik kemanusiaannya kepada Tuhannya. Karena manusianya masih di dalam anar, di dalam hawa nafsunya, digodok, digoreng, rasakan dengan rasa penderitaan, karena manusianya lebih cinta penderitaan daripada cinta kebahagiaan. Manusia lebih cinta neraka, manusia lebih cinta anar, api-api yang ada di dalam dirinya, hawa nafsunya, lebih sayang kepada hawa nafsunya daripada sayang kepada Tuhan yang menciptakan hawa nafsunya. Itulah ketersesatan hati manusia di dunia dan di akhirat. Bila manusianya tersesat dari jalan Allah, ya sia-sia ibadah-ibadahnya, ya sia-sia syariat-syariatnya. Kenapa? Syariatnya Allah sudah diakui oleh syariat manusianya. Uripe Allah sudah diakui sebagai uripe manungsane, ya tersesat, ra bisa menyaksikan wajah Allah, yang bisa hanya menyaksikan wajahe awake dewe-dewe, yaitulah anar itu, api jahanamnya Allah. Yang dikabarkan Allah bukan api jahanamnya manusia, yang pahami, yang ditafsiri besok adanya. Kalau namanya gaib yang tidak ada, alam gaib itu alam yang tidak ada. Yang ada itu alam nyata. Kapan? Ketika manusianya sudah tidak nyata lagi, maka gamblang alam-alam gaib, alam-alam misteri itu akan nampak nyata satu persatu bila manusianya rela, ridho, masuk lagi ke dalam surganya Allah. Lewat apa? Lewat jadi fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi. Sejak bangun tidur mengabdi, sampai tidur lagi mengabdi terus. Apa maknanya? Manusia takkan pernah bisa bangun tidur dan tidur tanpa uripe Allah. Itulah bukti bahwa manusia pulangnya kepada Allah dan masuk surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Ia pasti kembalinya kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang luput dari Allah. Kenapa? Karena bila manusia luput dari Allah, ya tidak ada kita. Seumpama kita ini luput dari ciptaan Allah, luput dari pergerakan Allah, ya tidak ada kita. Karena yang diceritakan atas diri kita, kewujudan diri kita, kehidupan diri kita ini hanyalah Allah, hanyalah uripe Allah. Ya itulah kenyataan surga dan menyaksikan wajah Allah langsung itu. Nyata keberadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia seluruhnya bisa masuk surga sekarang juga. Tidak usah nunggu besok. Besok hoak. Tidak ada besok itu. Namanya besok. Namanya alam gaib yang tidak ada. Mana ada yang dikatakan alam gaib itu wujud. Kenapa? Karena yang ada, yang nyata hanya Allah. Bila yang nyata hanya Allah, maka tak akan ada alam gaib lagi. Yang ada hanya alam yang terang benderang.
Ngopi dulu Mas Bro. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanda bukti sudah kiaskan atau dilambangkan bagi orang Islam yang sudah wafat, yang sudah meninggal, dipakaiankan, disucikan, diwudukkan, disolatkan. Itulah tandanya hamba Allah yang tidak bisa apa-apa. Dikainkan kafan putih, itulah tandanya badannya sudah suci bersih lagi tanpa noda. Kenapa? Karena manusianya sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi. Ini badanku tidak bisa. Itulah yang dimaksud suci. Itulah manusia yang berbondong-bondong berangkat masuk ke dalam agama Allah. Berbondong-bondong masuk ke dalam rahmatnya Allah. Berbondong-bondong kembali kepada Allah bila manusianya sudah mati. Tapi kalau manusianya masih merasa yang hidup ini hidup manusianya, ya neraka terus. Siapapun manusianya pasti masuk neraka, siapapun orangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kedatangan kematian. Seluruh manusia pasti kedatangan kematian, masuk neraka. Apa maknanya? Karena hidup dan badan sudah diaku-aku sebagai milik manusianya, yaitulah neraka andar, panas, api yang membara ketika manusianya masih merasa bahwa hidup, bahwa badan ini hanya milik manusianya. Yaitulah andar, yaitulah nerakanya Allah. Mas Bro, sudah terjadi. Jadi apa yang dikatakan alam goib, alam misteri itu, alam kematian lah, siksa kubur lah, alam barzah lah, alam kebangkitan, hari kiamat lah, alam hisab, hari pertanggungjawaban, hari timbangan lah, Siratul Mustaqim, surga dan neraka, itu sudah terjadi dengan nyata saat ini juga. Bagi manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, sudah ada, tapi nyata adanya bagi Allah. Bila yang ada hanya Allah, ya nyata semua ini. Bala, mau kemana? Pulang. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia yang sadar bahwa hidup ini bukan hidupnya. Manusia yang sadar bahwa badan ini bukan kekuasaannya, yaitulah surga dan yaitulah langsung menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, sebagai Allah yang menguasai diri manusianya. Yaitulah barangnya yang diceritakan manusia menikmati surga dan kenikmatan surga yang teragung, yang tertinggi adalah menyaksikan wajah Allah, yaitu barangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى